Saya duduk di sini, saudaraku seiman, bukan karena saya lebih pintar dan lebih tahu, tapi kita hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Saling memberikan peringatan karena peringatan akan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga kita menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasiha." Agama ini semua isinya nasihat. Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, mereka setiap kali ketemu tidak pernah mereka berpisah kecuali mereka sudah mengucapkan satu sama yang lain, "Ta'al nu'minu sa'a." Ayo kita menambah iman kita sesaat. Bahkan di antara mereka walaupun hanya bertemu dan berpisah dengan saling berwasiat surah Al-Asr saja, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr." Demi masa kehidupan kalian di dunia, sesungguhnya banyak manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka saling mewasiatkanlah agar sabar atas kebenaran ini dan juga agar sabar dalam mempertahankan dakwah ini atau agama ini. Maka itu sudah cukup mereka berpisah, yang penting mereka sudah saling menasihati satu sama yang lain. Nah, ini sangat penting untuk saling memberikan nasihat dan ini tujuannya insya Allah. Jadi tolong jangan dilihat karena saya duduk di sini di atas meja ini atau di atas kursi ini dengan meja ini karena disiapkan oleh teman-teman panitia, bukan karena saya lebih tahu, tapi karena menjalankan tadi apa yang sudah kita sampaikan. Yang ketiga, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, saya mengajak diri saya untuk mengikhlaskan niat dan teman-teman semua di sini agar menjadikan majelis kita ini sebagai majelis yang penuh dengan berkah, dihadiri oleh para malaikat. Kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena asas ibadah setiap Muslim adalah ikhlas. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih, "Inna Allah la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi." Allah tidak akan pernah menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Kalau ada yang datang tadi karena ajakan temannya, kalau hanya karena seremoni saja untuk meramaikan atau testimoni ingin mengetes saja, enak gak sih hadir majelis ilmu? Atau hanya sekedar mau melihat ma'had ini misalnya, atau apa saja alasan yang lain, maka sebaiknya diubah. Tujuannya, niatnya di awal pengajian kita ini adalah untuk mendengarkan anjuran dan ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala agar kita lebih tahu dan lebih faham untuk menambah iman kita, menambah ilmu kita, sehingga memudahkan kita untuk mengamalkan nanti apa yang telah Allah perintahkan. Dan juga tentu diikuti dengan harapan mengejar keutamaan majelis ilmu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang maknanya, tidak ada orang yang keluar ke masjid Allah, salah satu rumah Allah, baik mengajar ataupun belajar, yang ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala dari sisi Allah, kecuali akan dicatatkan baginya pahala haji lengkap. Kita tahu ibadah haji butuh biaya yang besar, butuh energi, butuh waktu. Tapi subhanallah, setiap penuntut ilmu dan pengajar ilmu, kalau mereka ikhlas berkumpul di rumah Allah seperti ini, maka akan mendapatkan pahala haji lengkap. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW dan hadis sahih semuanya, tidak ada orang yang keluar menuntut ilmu kecuali berada di jalan Allah. Dalam riwayat yang lain, para malaikat melindungi para penuntut ilmu dengan sayap-sayap mereka karena ridho terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan sekian banyak keutamaan majelis ilmu, mungkin tidak asing lagi bagi kita tentunya, ini hanya sekedar mengingatkan. Baik, pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas Islam dan wanita. Materi ini walaupun judulnya Islam dan wanita, bukan berarti bagi laki-laki tidak perlu. Justru bagi laki-laki juga perlu. Karena posisi kita bisa saja sebagai seorang anak dan kita punya ibu. Posisi kita sebagai saudara, kita punya saudari. Posisi kita sebagai ponakan, kita punya tante. Posisi kita sebagai suami, kita punya istri misalnya. Posisi kita sebagai ayah, kita punya anak perempuan. Berarti kita juga butuh untuk mengetahui informasi yang akan disampaikan insya Allah. Terlebih lagi bagi akhwat kita tentu lebih membutuhkan masalah ini. Kita akan bahas teman-teman sekalian bagaimana Islam memposisikan dan memberikan porsi yang sangat besar bagi kaum wanita. Bermula dari ayat atau surah Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan satu surah namanya surah An-Nisa, membahas tentang masalah wanita. Kalau seandainya kaum wanita tidak punya kedudukan di dalam Islam sebagaimana banyak digembar-gemborkan oleh orang-orang non-Muslim, kalau Islam menzalimi wanita, Islam mengurangi haknya, Islam menindas mereka, semua ini terbantahkan karena kitab suci yang dijadikan rujukan pertama umat Islam ada surah An-Nisa.
dikhususkan untuk para wanita. Dan belum pernah kita temukan ada surah Ar-Rijal, surah untuk laki-laki. Walaupun ada surah Al-Mu'minun, tapi umum masuk laki-laki dan perempuan. Ada surah Al-Mu'min atau surah Ghafir, memang umum untuk laki-laki dan perempuan, tapi khusus wanita, surah An-Nisa ini dikhususkan untuk mereka. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah wanita mulia di dalam Al-Qur'an, dan Allah namakan surah itu namanya Maryam alaihissalam. Allah khususkan namanya surah Maryam. Dan kita tahu di antara nabi-nabi ada 25 nabi dan rasul yang kita wajib imani, tidak semua nama mereka tersebutkan. Sebagian kecil, ya. Ada surah Ibrahim, surah Hud, Yunus, Muhammad, Yusuf alaihi wassalatu wassalam, tapi tidak banyak, segelintir saja. Dan Allah memasukkan nama Maryam walaupun beliau bukan seorang nabi sebagai nama surah. Kalau bukan Allah muliakan, tidak mungkin. Bagaimana Allah juga sebutkan dalam ayat Al-Quran, diberikan perumpamaan, ya, dua orang wanita yang mulia. Tadi Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, karena sucinya, ya, diri dia menjaga tidak pernah tersentuh oleh laki-laki yang bukan mahram, dan sibuk beribadah di mihrab di rumahnya di sekitar Baitul Maqdis, maka Allah muliakan dengan meniupkan ruh langsung di rahimnya dan melahirkan tanpa disentuh oleh seorang laki-laki, dan menjadi mukjizat yang sangat besar sepanjang masa. Bagaimana bisa seorang wanita hamil tanpa setetes sperma pun? Begitu juga dengan Asia, istri Fir'aun yang beriman, lalu dibunuh oleh Fir'aun sehingga mati syahid. Dan juga diberikan perumpamaan dalam Al-Quran. Dan disebutkan dalam Al-Quran masalah itu. Begitu juga teman-teman sekalian, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memuliakan para wanita. Memuliakan para wanita dalam banyak sekali sikap dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu kali para istri Nabi sedang naik ke atas unta, yang di atas unta itu ada gerandahnya. Kemudian yang memegang tali kekangan unta itu kebetulan punya suara sangat indah, dan dia melantungkan syair sehingga untanya menggoyangkan kepalanya kiri dan kanan, sehingga akhirnya sempat goyang geranda tersebut. Lalu kata Nabi SAW dengan bahasa yang masyhur, hati-hati dengan botol-botol kacaku. Nabi SAW menggambarkan wanita dengan botol kaca, yang kalau kita menjaganya dengan baik, kita merawatnya dengan baik, kita bisa menjadikan dia sebagai wadah kita untuk minum. Juga bisa jadi perhiasan, pemandangan sendiri kalau dia memang dirawat dengan dibersihkan. Tetapi kapan dia dipecahkan atau retak, maka sulit untuk diperbaikin. Digambarkan dengan itu. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam sebuah hadis yang masyhur, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Lalu kata Nabi SAW, wa khiyarukum li ahli, dan orang yang paling baik dari sisi penilaian akhlaknya yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khiyarukum li ahli, dan aku adalah sebaik-baik suri teladan terhadap sikap dan perbuatan baik kepada keluarganya atau para istrinya. Jadi ini contoh jelas saja bagaimana di pembukaan kita Islam memuliakan kaum wanita. Belum lagi teman-teman sekalian, kalau kita kembangkan bahasan ini, Islam memuliakan wanita dengan sangat luar biasa. Dari masa mereka kanak-kanak, masa mereka menjadi istri, masa mereka menjadi ibu. Di 3 tahapan ini semuanya Islam muliakan. Coba dengarkan baik-baik. Bagaimana Islam memuliakan anak-anak perempuan di saat mereka masih kecil. Bahkan ya, dalam beberapa muamalah dianjurkan melebihkan dari anak laki-laki. Walaupun dalam pemberian harus adil. Kata Nabi SAW melalui hadis atau riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, ummul mukminin, ja'atni imra'atun wa ma'ah ibnatani laha. Telah datang kepadaku seorang wanita dengan membawa 2 anak perempuannya. Fasa'alatni falam tajid 'indi syai'an ghaira tamratin wahidatin fa'ataituha. Lalu dia minta kepadaku makanan, minta sesuatu, tapi aku tidak menemukan di sisiku kecuali sebutir kurma saja. Maka aku memberikan kurma itu kepada si ibu tadi. Fa'ataituha iyyaha, aku berikan kepadanya. Fa'akhadatha faqasamatha baina ibnatayha.
Maka ibu tersebut mengambil sebutir kurma tadi, lalu dia membagi dua dan dibagikan kepada kedua anak perempuannya. Walam ta'kul minha syai'. Dan ibu itu pun tidak makan sesuatu atau tidak makan sedikit pun dari kurma tadi. Dahulukan kedua anak perempuannya. Thumma qamat fa kharajat wa ibnataha. Kemudian berdirilah wanita tadi, si ibu itu izin keluar membawa kedua anak perempuannya. Fadakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW masuk menemuiku dalam rumah. Fahaddathtuhu hadithaha. Lalu aku menceritakan tentang kisah si ibu tadi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, "Man ibtuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Siapa yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai anak-anak perempuan, kemudian dia memperlakukan mereka dengan baik, maka pasti anak-anak perempuan itu akan menjadi pelindung baginya dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Perhatikan, sebab hadis ini Nabi SAW sebutkan hanya dari sebuah perkara sepele. Hanya karena seorang ibu tadinya minta karena kelaparan makanan kepada Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha tidak punya kecuali sebutir kurma. Dalam kondisi si ibu ini lapar, dia masih dahulukan kedua anak perempuannya. Dia bagi dua lalu dia berikan kepada kedua anak perempuannya. Maka karena sikap itulah Nabi SAW menyebutkan hadis ini. Ya. Artinya siapa yang diuji, dia harus membesarkan, mengurus anak-anak perempuannya. Dia sabar dengan itu dan dia memberikan yang terbaik, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi pelindung baginya dari api neraka. Hadis yang selanjutnya atau riwayat yang lain, Aisyah berkata radhiyallahu anha, "Ja'atni miskinatun tahmilu ibnataini laha." Datang kepadaku seorang wanita miskin membawa kedua anak perempuannya. Fa'at'amtuha thalathu tamarat. Lalu aku memberikan kepadanya 3 butir kurma. Fa'atat kulla wahidatin minha tamratan. Maka ibu ini pun membagikan masing-masing anak perempuannya kurma. Karena tadi dikasih 3 butir kurma, dia kasih anaknya masing-masing 1 butir, sebutir. Lalu warafa'at ila fiha tamrah. Lalu dia pun makan, dia ingin memakan 1 butir yang tersisa. Dikatakan warafa'at ila fiha tamratan litakulaha untuk dia makan. Fastat'amatha ibnataha. Maka tiba-tiba kedua anak perempuannya minta lagi bagian daripada kurma ibunya itu. Ini orang miskin, lagi lapar, datang kepada Aisyah. Minta makanan, dikasih 3 butir kurma. Dengan adil dia bagi. Anaknya masing-masing 1, dia 1. Waktu anaknya sudah makan 2 kurma itu, dia pas ibu ini mau makan, kedua anaknya minta. Maka yang terjadi adalah fasyaqqatit tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma. Maka ibu itu membagi 2 kurma tadi untuk kedua anak perempuannya. Padahal dia kelaparan, tetap dia dahulukan kedua anak perempuannya. Fa'ajabani sya'nuha fadzakartu alladhi sana'at min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku kagum dengan apa yang ibu ini lakukan, lalu aku ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau pun bersabda, "Innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar." Sesungguhnya dengan perbuatan ibu tadi itu, walaupun dia lapar, dia dahulukan kedua anak perempuannya, sudah cukup Allah mewajibkan untuk memberikan dia surga atau menyelamatkan dia dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim juga, kata Nabi SAW, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha ja'a yaumal qiyamati ana wa huwa," dalam kurung wa dhamma asabi'ah. Artinya, barang siapa yang mengurus kedua anak perempuan atau 2 buah, atau menafkahi anak perempuan, 2 anak perempuan sampai balik, maka dia akan datang pada hari kiamat nanti, kata Nabi SAW, akan bersama dengan saya seperti ini. Lalu Nabi SAW menggabungkan jari-jari jemari beliau. Artinya orang yang sibuk mengurus anak perempuannya sampai balik, maka dia dengan Nabi SAW seperti ini. Artinya ini isyarat saking dekatnya dengan Nabi SAW di surga nanti. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat,
Hadits riwayat Abu Daud dan juga Ahmad, kata Nabi SAW, man kanat lahu untha falam ya'idha, barang siapa yang Allah karuniahi anak perempuan atau sosok perempuan secara umum, lalu kemudian dia menafkahinya, dia tidak menguburnya hidup-hidup, tidak membunuhnya, walam yuhinha, tidak menghinanya, walam yu'sir waladuhu alaiha, dan dia tidak melebihkan anak laki-lakinya terhadap anak perempuan tersebut. Qala yakni az-zukur, maksudnya anak laki-laki, adkhalahu Allahul jannah, Allah pasti akan masukkan dia ke dalam surga. Jadi dalam hadis ini ada 3 disebutkan, siapa yang dikaruniai anak perempuan atau maksud dalamnya saudari perempuan juga, tapi yang umum sini adalah anak perempuan. Kemudian dia tidak membunuhnya hidup-hidup, karena di masa jahiliyah dulu mereka mengubur kalau lahir anak perempuan, karena merasa terhina kalau punya anak perempuan. Tidak menghinanya, maksudnya memuliakannya, dan juga tidak melebihkannya dibandingkan anak laki-laki, maka pasti itu akan membuatnya masuk ke dalam surga. Hadis selanjutnya riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, man kana lahu thalathu banatin fasabara alaihinna, siapa yang dikaruniai 3 anak perempuan, lalu dia sabar dalam mengurus mereka, wa at'amhunna, kemudian memberikan mereka makan, wa saqahunna, memberikan mereka minum, wa qasahunna min jidatihi, kemudian dia memberikan pakaian dari hasil keringatnya, kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah, pasti anak-anak perempuan itu menjadi penolong baginya dari api neraka pada hari kiamat. Coba begitu luar biasanya kedudukan anak perempuan. Ini mereka masih kecil saja, kalau dimuliakan maka bisa menjadi penyebab orang yang memuliakannya dari orang tuanya atau walinya untuk selamat dari api neraka atau masuk ke dalam surga. Hadis yang lain diriwayatkan Imam Ahmad juga, man 'ala ibnataini au thalatha banatin, siapa yang mengurus dan menafkahi 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan, au ukhtaini, atau 2 saudari perempuan, au thalath akhawat, atau 3 saudari perempuan, hatta yabinna au yamuta anhunna, sampai salah satu di antara mereka menikah atau dia meninggal, dan selama hidup dia terus mengurus anak-anak perempuan atau saudari-saudari perempuan tadi, kuntu ana wa huwa kahataini wa asyara bi isba'ihi as-sabbabati wal usta, maka aku nanti akan bersama dengan orang tersebut, maksudnya di surga, seperti ini posisinya. Lalu Nabi SAW menyatukan antara jari telunjuk dengan jari tengah beliau. Nah, jadi ini berarti orang yang mengurus, ya, dan sibuk menghabiskan waktunya, energinya, hartanya untuk mengurus anak perempuannya dan saudari perempuannya, maka akan menjadi seperti ini kedudukannya bersama Nabi SAW. Hadis yang lain atau hadis terakhir dalam poin pertama yang kita jelaskan tentang kedudukan wanita sebagai anak adalah hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi dan juga Ahmad. Kata Nabi SAW, man ibtuliya min hadhil banati bi syai' kunna lahu sitran minan nar, siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengurus anak-anak perempuan, maka pastilah mereka itu akan menjadi pelindungnya dari api neraka. Jadi ini kedudukan wanita di masa kecil. Siapa yang sibuk mengurusnya, baik sebagai ibu atau ayahnya, baik sebagai walinya, kalau orang tua anak itu sudah meninggal, misalnya jadi yatim, dia diurus oleh pamannya, oleh tantenya, siapa saja yang mengurus anak-anak perempuan ini, atau mengurus saudari perempuannya karena orang tuanya meninggal, lalu dia banting tulang bekerja untuk membiayai saudari perempuannya sampai menikah, maka dipastikan akan mendapatkan keutamaan-keutamaan ini. Dalam riwayatnya dikatakan, innallaha qad aujabalaha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar, sesungguhnya Allah telah menyelamatkan dengan pengurusan anak-anak perempuan dan saudara perempuan tersebut surga, dan juga menyelamatkan dari api neraka. Dan begitu banyak hadis-hadis yang serupa berhubungan dengan masalah ini. Hampir semuanya berbicara tentang masalah selamat dari api neraka atau dimasukkan ke dalam surga.
Ebong musik nih bos. Ebong musik nih bos.